Apa masalah klasik para pengusaha pemula? Jawabannya adalah modal. Ternyata nggak cuma sekedar kurang modal saja yang bikin pengusaha itu bisa bangkrut, tapi kebanyakan modal pun bisa bahaya. Kok bisa? Tonton video ini sampai selesai penjelasannya. Oke, teman-teman semua, banyak di luar sana yang seringkali curhat pengen mulai bisnis, pengen jalanin bisnis, tapi selalu, Kang, tapi saya gak ada modalnya ya, bingung gak ada duitnya. Ini seringkali menjadi masalah seperti itu ya, curhatnya gitu ya. Dan ini wajar ya, bagi mereka para pemula itu biasanya salah satu mental blocknya, salah satu limiting beliefnya adalah tentang adanya modal. Padahal kalau kita black lebih dalam lagi tentang dunia bisnis, banyak hal-hal yang bisa kita solusikan tanpa harus punya modal sendiri. Bisa jadi dimodalin sama vendor kita. Maka tugas kita adalah kita harus belajar negosiasi dengan vendor agar vendor mau ngemodalin ke kita. Katakanlah berikan dulu produknya, nanti bayar 1 bulan berikutnya. Atau bahkan bisa jadi kita dapetin duit dari customer kita. Jadi duit ini didapat dari customer karena penjualan lewat pre-order ataupun inden. Artinya ilmu yang perlu kita kuasai adalah ilmu berjualan, agar bisa mempengaruhi mereka agar mereka mau transfer duluan ke kita, nanti produknya dikirim belakangan. Yang ketiga, solusinya adalah Anda bisa bersyirkah, bisa berkolaborasi, berpartner dengan orang lain yang paham tentang ilmu syirkah dan paham tentang ilmu partnership. Nah, maka ilmunya adalah ilmu tentang syirkah itu sendiri. Sehingga Anda sebagai seorang pengelola, Anda bisa berkolaborasi dengan orang investor, berkolaborasi, bikin bisnis bareng, dan dua-duanya nanti jadi bisnis owner. Nah, ini menjadi solusi ketika Anda kondisinya adalah tidak ada modal. Nah, masalahnya adalah ternyata gak adanya modal dan adanya modal itu juga potensinya bisa sama-sama masalah. Menurut data dari Small Business Interview Station, sekitar 20% bisnis baru gagal di tahun pertama dan 50% gagal di dalam 5 tahun pertama, 5 tahun berikutnya. Apa itu artinya? Kita mulai bisnis udah mah gitu ya. Sebelum bisnis itu kendala dengan modal, pas mulai bisnis pun itu belum tentu berhasil. Ada potensi gagal, teman-teman. 20% di tahun pertama. Bahkan di data yang lain, riset yang lain menunjukkan ada yang bilang 80% di tahun pertama. Artinya kalau Anda belum ketemu milad tahun kedua, ya ulang tahun itu jangan dulu bangga ya. Karena Anda belum melewati tahun pertama. Dan tahun berikutnya juga bisa jadi nanti 5%-nya gagal gitu kan. Nah, hati-hati. Sekarang kita perlu mencari tahu sebenarnya apa penyebabnya sehingga orang-orang pemula ini, para pebisnis ini bisa gagal gitu kan. Satu, di antara sekian banyak faktor, pastinya adalah mereka kurang riset pasar. Produk atau layanan yang dibikin tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Bahkan sering saya bilang, bahwa mulai bisnis itu harus mulai dari pasar. Caranya gimana? Listen the audience. Dengerin mereka, apa maunya mereka gitu kan. Riset apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau di marketplace, carilah produk yang paling laku apa. Kalau di TikTok, carilah produk yang best seller apa. Semuanya di riset. Nah, masalahnya pengusaha pemula, wah ente para pengusaha pemula gitu kan. Mulai bisnis, saya mah sukanya masak, bikin cilok, bikin seblak, bikin gorengan. Riset dulu apa maunya pasar. Di mana pasarnya? Gimana maunya mereka gitu. Jangan gue punya ini, gue bikin itu gitu. Yang kedua adalah manajemen keuangan yang buruk. Mereka punya modal, katakanlah dimodalin dengan angka 100 juta. Ketika ternyata pengelolaan uangnya itu masalah, ya hilang juga itu duit ya. Saya pernah nginjek teman-teman semua, investasi dalam sebuah bisnis, dia angka 600 juta rupiah. Sehingga cerita gak nyampe 6 bulan, hilang udah itu duit ya. Kenapa? Karena manajemen keuangannya buruk. Si partner saya tidak paham tentang ilmu financial literacy, yang pasti yang salah saya. Salah kenapa akhirnya saya membuka diri untuk partnership sama yang tidak kompeten gitu kan. Tapi terlepas dari itu semua, kita belajar ternyata seorang pebisnis itu kudu benar-benar financial kompeten. Paham tentang ilmu keuangan. Jangan sampai manajemen keuangannya buruk, tidak adanya anggaran yang jelas, proyeksi yang jelas sehingga terjadi pemborosan ya, bocor di mana-mana. Omsetnya 1 miliar. Net profitnya cuma 50 juta, bocornya gede banget ya, COGS-nya gede, wah. Bahkan ketika saya sebut COGS, Anda pun beberapa di antaranya mungkin nggak tahu apa itu COGS ya. Apa membedakan antara gross profit dan net profit, apa itu labor cost, itu kan banyak yang nggak paham. Nah, maka Anda perlu paham itu. Revenue itu namanya dari omset, COGS namanya dari HPP, ya gross profit itu laba kotor. Nah, laba kotor itu tidak bisa langsung Anda terima karena ada elemen lain, ada yang namanya marketing cost, ada yang namanya labor cost, ya biaya orang, gaji, bonus dan lain-lain, fee gitu ya. Dan yang ketiga adalah OPEX, operational expenditure ataupun expenses, baru nanti net profit. Bahkan net profit pun nanti akan ada yang namanya pemotongan pajak dan segala macam. Nah, ini please harus paham tentang keuangan. Maka nanti bisnisnya bisa jalan. Jangan sampai ketidakpahaman Anda tentang keuangan, manajemen buruknya tersebut membuat bisnis Anda tutup di tahun pertama, bahkan sebelum tahun pertama. Nah, yang ketiga adalah masalah modal ya. Modal tentu di sini ada sebuah kondisi di mana Anda tidak cukup modal untuk operasional.
Karena Anda tidak, balik lagi alasan nomor 2, tidak paham tentang bikin proyeksi, sehingga Anda bikin sebuah bisnis, OPEX-nya tidak diperhitungkan, pengeluarannya untuk budget pengeluaran gaji tidak ada. Apa yang akan terjadi setelahnya? Karyawan tidak gajian. Apa yang akan terjadi setelahnya? Tiba-tiba Anda ngutang. Anda bayar gaji karyawan, Anda ngutang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, dan seterusnya. Dan ini menjadi sebuah penyebab besar kenapa akhirnya bisnis bisa gagal di tahun pertama. Jangan sampai terjadi pada Anda. Investopedia menyebut bahwa kegagalan bisnis sering disebabkan oleh misallocation of resource, termasuk modal. Tidak semua orang ya itu ketika dititipkan duit gede, modal gede, bisa ngelolanya dengan baik. Nah, maka kalau Anda pengen bisnis Anda bertumbuh dan besar, pantaskan diri Anda untuk ngelola duit besar. Caranya gimana, Kang? Belajar ilmu keuangan, belajar ilmu tentang bagaimana cara ngelola duit. Agar apa? Tidak terjadi yang namanya kegagalan di masa depan, bahkan masa kini, bahkan sebelum 1 tahun ulang tahun ya, sebelum 1 ulang tahun pertama dirayakan gitu ya. Berikutnya teman-teman, tentang dampak modal terhadap keberhasilan usaha itu sendiri gitu ya. Teman-teman, ketika kita dalam kondisi kurang modal, hambatan untuk ekspansi, kita tidak bisa buka cabang, kita tidak bisa melakukan scale up brutal gila-gilaan dalam marketing gitu ya. Dan kita pun tidak bisa menjaga arus kas kita supaya tetap positif. Akan ada banyak hambatan ketika modalnya tidak cukup. Banyak UMKM di Indonesia gagal bertahan karena kesulitan mendapatkan pembiayaan itu sendiri gitu ya. Berdasarkan survei dari Bank Indonesia di tahun 2023. Ya, tentu teman-teman semua, modal itu tidak harus dari yang namanya pinjaman. Dan modal itu tidak harus dari yang namanya bank, apalagi bank ya. Bank itu riba gitu kan nantinya ujungnya kan. Nah, bisa jadi apa tadi yang saya bilang dari awal? Bisa jadi dari customer, bisa jadi dari vendor, bisa jadi dari partner. Nah, ini poin pentingnya. Nah, maka pastikan pada saat Anda bangun bisnis, proyeksinya dibikin dulu, financial modelingnya dibikin dulu, berapa persisnya modal yang Anda butuhkan. Jangan sampai bilangnya 100 juta, bulan kedua duitnya udah habis dan bingung gajian, nginjek lagi, ya ekspansi bingung lagi nanti. Itu ketika kurang modal. Jadi pastikan supaya tidak kurang modal, proyeksi keuangannya, forecastingnya, modelingnya, financial modelingnya benar-benar dibikin dengan baik. Apa yang akan terjadi ketika Anda kebanyakan modal gitu kan? Emang ada masalah? Ada ya. Resiko pengeluaran yang tidak efisien. Katakanlah Anda tiba-tiba merasa karena duitnya banyak, nyewa kantor yang gede, beli alat-alat yang bagus. Pokoknya merasa duit banyak aja. Pokoknya segala dibeli, segala diadakan gitu ya. Demi apa? Ya demi agar nyaman kerja gitu kan. Tapi tidak ngefek pada produktivitas tim. Ingat ya, keberadaan alat dalam perusahaan, katakanlah aset seperti laptop, kamera, lighting dan segala macam itu harus ngefek pada penjualan, pada produktivitas tim. Belanja tools kita dalam digital itu meningkatkan produktivitas tim kita di perusahaan. Orang yang kebanyakan modal, biasanya dia merasa karena modalnya gede, ya udah sikat aja. Toh saya ada duit, ini bahaya gitu. Jangan sampai Anda merasa punya modal banyak, Anda jadi selebor. Studi kasus dari WeWork gitu kan yang mengalami krisis finansial besar karena pemborosan dan pengelolaan modal ya. Dan ini juga banyak terjadi di Indonesia. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang tiba-tiba mendapatkan investment besar. Ada salah satu platform, ada salah satu startup di Indonesia saat ini sedang ramai diperbincangkan, bahkan jadi unicorn gitu ya. Diduga gitu ya salah satu diantaranya melakukan penggelapan. Ya, wallahu alam misalnya benar atau tidak gitu kan. Nah, ini angkanya besar ya dan angkanya tuh ratusan miliar bahkan triliunan ya. Nah, balik lagi kenapa? Gara-gara modalnya kegedean. Bahasanya gini, kapasitasnya segini, dikasihnya segini. Ya ini gimana? Mabok Pak gitu kan, akhirnya muntah nanti. Nah, namanya harta itu kecenderungan buat kita menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Nah, jangan sampai kebanyakan modal malah jadi bikin bangkrut. Hati-hati ya. Jadi secukupnya saja ya. Itu ya. Jadi intinya adalah ketika kita punya banyak modal itu menjadi potensi kita juga untuk bisa selebor ya, boros dan akhirnya apa? Tidak efisien. Ujungnya apa? Tidak profit juga ya. Sekarang kita ngomongin tentang permodalannya itu sendiri. Bagaimana strategi permodalan yang efektif gitu ya. Nah, teman-teman, pada saat kita mulai bisnis, saran saya adalah start small. Mulai dari yang terkecil. Jadi mulai terkecil tapi terukur gitu ya. Tadi katakanlah, saya modal cuma yang ke 50 juta dulu. Puterin dan puterin. Sampai akhirnya bisa ngasilin. Dan ini sekali lagi butuh yang namanya forecasting. Maka laporan di Excel itu penting kudu ada gitu. Beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan salah satu kawan saya di Bandung gitu ya. Dia berjualan produk di TikTok gitu kan. Dia jualan Quran. Saya tanya, modal kamu berapa? Modal saya 400 juta Kang, tapi nggak langsung 400 juta. Berapa gimana? Ya saya nyicil kan 100 juta, 50 juta, 50 juta, 100 juta. Jadi dari yang terkecil dulu. Sekarang omsetnya sudah miliaran.
Jadi nggak langsung jebret se-M, oh itu bahaya. Modalnya mulai dari yang terkecil tapi terukur. Dan terus nanti pertengahan jalan kalau memang dibutuhkan modal tambahan, injek secara berkala gitu ya. Menurut riset CB Insight, 29% startup gagal karena kehabisan dana. Alias duitnya udah habis, cash out of money gitu ya. Duitnya udah habis. Kenapa? Karena balik lagi, karena penggunaan budgetnya tidak efisien, tidak sesuai. Dan karena apa? Tidak ada forecasting, balik lagi. Nah maka nomor 2 tadi setelah nomor 1 adalah mulai dari yang terkecil, buatlah anggaran dan monitor pengeluaran. Saya termasuk yang hampir tiap hari buka dashboard Excel, buka dashboard keuangan, dashboard penjualan untuk memastikan ada cost-cost yang kita jaga, kita tekan. Ingat rumus profit gimana? Naikin sales, turunin cost, semudah itu. Ya walaupun mudah tapi prakteknya tidak mudah. Yang tugas Anda adalah bikin anggarannya, cek realitanya seperti apa. Oh, ternyata ini lebih besar, evaluasi buat nanti tahun depan ataupun bulan berikutnya. Itu nomor 2. Jadi buat anggaran dan monitoring terus-terusan. Yang ketiga adalah ya prioritaskan pengeluaran yang memang mendesak ya dan berdampak. Ya kalau memang ada pengeluaran yang memang harus dikeluarkan, keluarkan. Yang mendesak ya keluarkan juga. Ya. Kalau saya pribadi teman-teman termasuk orang yang kalau misalkan bicara masalah tentang human ataupun labor cost itu termasuk orang yang komitmen. Maka ketika masuk tanggal gajian tanggal 1, tanggal 5 tergantung setiap perusahaan tanggal berapa itu langsung keluarkan. Karena saya punya keyakinan betul bahwa tentang bagaimana orang itu bekerja, jangan sampai ya keringatnya udah kering, mereka belum dibayar gitu. Nah ini bahaya kalau misalkan kita secara priority terhadap cost itu malah diakhirkan. Kita malah fokusnya pada pengadaan inventory, malah pada scale up, malah nambahin budget, tapi gajian karyawan, gajian tim itu tidak didahulukan. Nah maka poin nomor 3 adalah ada perlu bikin prioritas pengeluaran terhadap apa saja yang perlu dilakukan pengeluaran pada saat pertama kali transfer gitu ya. Itu poin berikutnya. Modal itu bisa diakalin, modal itu bisa dicari. Dan tentu sekali lagi tergantung dari kapabilitas dan juga kapasitas Anda. Nah maka nanti pada saat Anda mulai profit perusahaannya, nggak semua profit itu harus dibagikan di depan. Misalkan Anda punya omset 1 miliar. Katakanlah net profit margin Anda 20%. Berapakah net profit Anda berarti? 200 juta. Nah 200 juta itu jangan langsung diambil 200 juta masuk ke kantong pribadi. Return earning kan, misalkan return earningnya katakanlah 30%. Berarti berapa dari 200 juta return earningnya? 60 juta simpan di perusahaan, 140 juta baru dibagi. Kalau misalkan pengen dibagi 140 juta, 70%. Bahkan dulu ketika saya awal-awal mulai bisnis gitu ya, karena saya goalnya adalah lunas hutang, return earningnya cuma 10%. Ya, jadi kalau misalkan tadi 200 juta net profit, itu cuma 20 juta disimpan, sisanya 180 juta dibagi. Tapi hari ini saya sebaliknya, karena saya pengen mengedepankan pertumbuhan perusahaan. Bisa jadi 60%, 70% return earning, sisanya dibagi. Ya, karena prinsip uang teman-teman. Kalau uang udah masuk ke kantong kita pribadi, ngeluarinnya lagi sulit. Nah maka daripada masuk duluan, mending potong duluan. Untuk apa? Pengembangan perusahaan. Makanya kenapa banyak karyawan ataupun pegawai pada saat dia proses katakanlah ngambil rumah, mobil, kendaraan, ya ada istilah dipotong dari perusahaan. Benar gak? Karena kalau itu uang udah masuk ke personal, dia lupa tuh bayar mobilnya, dia lupa bayar rumahnya, dia lupa bayar cicilannya. Nah kenapa? Hukum uang tadi. Ya, ini psikologi of money gitu kan. Uang kalau masuk ke kantong, ngeluarannya lagi jadi susah gitu. Jadi perhitungan. Nah ini tolong Anda perhatikan. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi bicara masalah tentang bisnis gak akan juga bicara masalah tentang keuangan. Dan ternyata kurangnya modal, banyaknya modal itu bisa memicu dan potensi juga untuk bisnis Anda makin ambiar gitu. Maka pelajari ilmu tentang keuangan. Itu aja mungkin teman-teman dari saya untuk video kali ini. Kalau Anda pengen nanya sesuatu tentang keuangan, boleh juga. Saya pribadi sangat fundamentalis gitu ya, memahami betul tentang rasio-rasio profitability gitu kan. Kalau Anda pengen request materi apa, boleh juga di komen. Dan kalau suka, jangan pelit untuk subscribe ya dan share video ini ke sebanyak-banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya.